Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, banjir setinggi 1,5 hingga 3 meter menggenangi Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 4 RW terdampak banjir tersebut. Diketahui genangan air mulai terlihat sejak Kamis siang akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta serta luapan air Sungai Ciliwung semakin tinggi menggenangi permukiman warga. Sejumlah warga sudah mulai evakuasi ke rumah tetangga yang tempatnya lebih aman. Namun beberapa warga lainnya masih memilih untuk menetap di rumahnya masing-masing. Saudara, untuk mengetahui situasi banjir di kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, sudah ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Arif Rahman. Selamat siang Zefanya. Jadi seperti apa kondisi banjir di kawasan Pejaten hingga Jumat pagi ini? Apa banjir sudah mulai surut? Ya, Vidi, selamat siang. Kondisi banjir hingga Jumat siang hari ini kalau dari Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini air sudah berangsur surut, di mana kalau sebelumnya ini ketinggian air sekitar 1,5 hingga 3 meter, kini per jam 11 siang air ketinggiannya berada di angka 200 cm. Nah, sekarang kami mau memperlihatkan yang sedang dilakukan oleh warga setempat ini adalah sedang membersihkan lumpur-lumpur sisa yang masih tersisa di jalan begitu ya setelah air sudah berhasil surut, di mana sebelumnya ini sejak pukul 5 subuh tadi sebenarnya ketinggian air ini sempat mencapai 320 cm. Tapi per jam 11 siang ini sudah berhasil pelan-pelan surut begitu di angka 200 cm, dan di jalan yang tadinya ini air tergenang cukup tinggi ini sudah tersisa lumpur-lumpur, dan sekarang warga ini sedang bergotong royong bersama-sama untuk mendorong lumpur-lumpur yang ada di jalan ke dalam, yang kemudian dibuang ke dalam selokan begitu ya. Dibantu juga oleh beberapa warga lainnya yang mengambil air dari genangan air banjir begitu untuk mempermudah warga mendorong lumpur-lumpur yang cukup berat ini untuk didorong ke dalam selokan. Ini dibantu dengan air agar lebih ringan dan lebih mudah didorong ke dalam selokan. Sebelumnya memang kami sempat bertanya kepada petugas dari BPBD Jakarta Selatan, Vidi, bahwa beberapa hari sebelum banjir terjadi sejak Jumat malam kemarin, ini sebenarnya warga di Kelurahan Pejaten Timur ini sudah sempat bergotong royong bersama dengan Wali Kota Jakarta Selatan begitu untuk membersihkan lumpur yang ada di Sungai Ciliwung, di mana lokasi perumahan warga di Kelurahan Pejaten Timur ini memang berada persis di sebelah Sungai Ciliwung begitu ya, sehingga mengetahui cuaca sedang buruk dan intensitas curah hujannya ini cukup tinggi, mengingat juga lokasi Sungai Ciliwung ini menjadi salah satu aliran dari Bendungan Katulampa yang kita ketahui statusnya kemarin siaga 3 begitu. Jadi beberapa hari sebelum banjir terjadi ini warga sudah sempat bergotong royong membersihkan lumpur bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Tapi karena kemarin tidak terbendung begitu situasi di Bendungan Katulampa, dan sehingga meluapnya air kali Sungai Ciliwung dan intensitas curah hujan yang tinggi tidak berhenti, ini yang kemudian membuat air menggenang semakin tinggi dan warga terpaksa harus mengevakuasi dirinya ke dataran yang lebih tinggi, ke rumah kerabat dan juga tetangga mereka. Tapi Vidi dan juga saudara, dari BPBD Jakarta kami lihat ini terus standby bersiaga meskipun saat ini air sudah surut begitu, tapi berjaga-jaga apabila nanti cuaca kembali turun hujan deras kembali, ini ditakutkan air akan kembali meninggi karena sebenarnya air belum benar-benar surut, Vidi. Ini masih ada, kalau ke arah lebih dalam jalan lagi ini ketinggian airnya masih sekitar 200 cm. Jadi masih terus dijaga oleh BPBD Jakarta. Apabila nanti air semakin meninggi, warga yang masih ada berada diam di rumahnya masing-masing ini akan dievakuasi apabila memang memerlukan untuk dilakukan proses evakuasi. Demikian, Vidi. Baik, Zefanya, ini tadi kita lihat di visual tampaknya warga swadaya membersihkan lumpur begitu, dan tetapi ancaman banjir ini masih tetap ada. Lalu apakah ada bantuan misalnya dari peralatan dari pemerintah untuk membersihkan lumpur, atau apakah ada solusi yang lebih permanen? Karena ancaman banjir mengingat curah hujan masih tinggi ini masih terus ada.
Ya, tadi kami juga sempat berbincang dengan warga setempat apa sebenarnya yang menjadi bantuan yang paling dibutuhkan begitu ya. Dari warga ini sebenarnya kalau untuk membersihkan lumpur mereka menyebut bisa menggunakan alat mereka masing-masing begitu karena warga di perumahan Pejaten Timur ini sudah sering melakukan gotong royong untuk membersihkan lumpur di sekitaran Kali Ciliwung, tapi yang paling dibutuhkan ini sebenarnya adalah makanan siap saji, kemudian peralatan mandi, peralatan bersih-bersih dan juga selimut. Karena Vidi, dari informasi yang kami terima ini memang tidak ada posko pengungsian yang tersedia seperti misalnya masjid atau tenda posko yang disediakan begitu ya, tapi warga di sini lebih memilih untuk mengungsi ke area rumah tetangga kerabat mereka. Saya coba mau bertanya Bapak, selamat siang, boleh berbincang sedikit dengan Kompas TV? Boleh disebutkan dengan Bapak siapa? Pak Solihan. Pak Solihan, ini boleh tahu ini sedang membersihkan lumpur ya Pak. Ini apakah membutuhkan bantuan alat untuk membersihkan lumpur atau ini sudah biasa sebenarnya warga selalu bergotong royong setelah banjir membersihkan lumpur-lumpur di jalan? Kalau untuk awal sih pasti warga dulu ya. Warga, nanti baru ada bantuan dari kelurahan biasanya. Apa Pak bantuan dari kelurahannya? Ya biasanya pasukan oranye itu. Oke, Pasukan. Iya, bantu-bantu gitu. Tapi nanti kali mungkin setelah airnya kan masih agak tinggi soalnya ya. Masih tinggi. Iya, masih. Pak kalau boleh tahu rumahnya di Ini rumah saya. Oh, rumah Bapak itu. Iya. Oke. Pak, berarti ini aktivitas sehari-hari Bapak kerja dan lain sebagainya ini terganggu ya karena Oh pasti iya. Cuman ya ini semua kan resiko ya. Resiko. Dan udah bertahun-tahun begini ya. bertahun-tahun. Iya, jadi udah kayak tradisi. Oke. Kalau penanganan serius dari pemerintahnya yang sudah diterima sejauh ini Bapak melihatnya bagaimana? Oh belum. Paling baru PLN dimatikan gitu kan. Terus ini perahu sama ini kalau untuk dari segi Oke, Pak, ini kan sudah sering kali terjadi ya setiap tahunnya begitu, bahkan Bapak bilang sudah biasa juga tadi. Dari BPBD Jakarta memang tadi sempat menyebut bahwa akan menghimbau warga apabila banjir sudah akan terjadi. Bapak menyikapi hal ini terus terjadi setiap tahun tidak ada perubahan seperti apa, Pak? kalau ini kan ini siklus iklim sih ya. Situasi cuaca ya, hujan. Yang emang kalau gitu nggak bisa diprediksi tuh. Tapi lelah nggak, Pak? Oh lelah, iyalah, lelah banget begitu. Harapannya Pak mungkin boleh disampaikan yang mau disampaikan ke pemerintah melihat banjir yang terus-menerus terjadi. Ya mungkin penanggulangan dari hulu ya. Kita kan hilir nih, jadi dari hulunya lah. Kalau bisa dipecah lagi. Soalnya kan emang udah sebagian katanya ada yang udah dipecah. Terus pembersihan juga sebelum sampai sini udah ada dirindam sana tuh. Sampah udah diangkat nih. Ya mungkin lebih signifikan lagi lah. Cuman kan cuaca juga nggak nentu sih ya. Sejauh ini bantuan makanan dan lainnya sudah diterima? Kalau makanan ada beberapa nasi bok tapi belum rata. Ini belum rata. Iya. Bapak sendiri mengevakuasi diri atau berdiam di rumah? Saya kebetulan kan tingkat jadi udah itu langsung evakuasi ke atas aja gitu, lantai 2. Pak, ada sedikit yang mau saya tanya. Ini kan saya tidak melihat adanya posko pengungsian ya. Kabarnya saya terima ini warga justru mengungsi ke rumah kerabat terdekat di dataran yang lebih tinggi. Ini ya boleh tahu alasannya kenapa tidak disediakan posko pengungsian? Padahal di sini sering banjir. Karena di sini emang rata-rata masih ada banyak family ya. Familinya rata-rata di sini gitu kan. Terus paling ini ke masjid gitu kan. Kalau emang pendatangnya udah nggak begitu banyak sih. Kalau yang tidak punya kerabat atau keluarga Pak, karena saya melihat ada beberapa yang tidur di depan toko. Iya. Itu biasanya kan mereka emang istilahnya ngontrak situasi di sini. Bukan pemilik rumah gitu ya. Jadi mereka itu kalau emang udah kena paling ke emperan lagi atau ke masjid. Baik, terima kasih banyak Pak Solihan. Semangat Bapak, semoga cepat bersih dari lumpur-lumpur jalannya. Terima kasih Pak. Demikian tadi Vidi dan juga saudara sudah disampaikan kalau tempat saya melaporkan ini adalah RW 7 dan juga 8. Dari banjir yang terjadi ini ada sebanyak 4 RW yang terdampak begitu ya. Namun tentu kita akan melihat tadi sudah disampaikan sejumlah harapannya dari warga bagaimana penanganan serius dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena ini bukan pertama kalinya terjadi, sudah sering terjadi banjir di Jakarta yang melanda kawasan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Vidi. Baik, terima kasih untuk laporan Anda dari Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Zefanya Situmeyang. Saudara, pemukiman di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jumat pagi masih terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 2 meter lebih dan warga mengevakuasi diri.
Polisi yang berada di lokasi mulai mengevakuasi warga dari rumahnya. Beberapa warga juga memilih berenang untuk dapat keluar dari rumahnya. Meski banjir melumpuhkan aktivitas, ada juga warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung lantaran mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan yang mengguyur ibu kota. Sementara posko pengungsian juga telah dibuka di bangunan sekolah yang tak jauh dari lokasi banjir. Udah, sebagian udah evakuasi, sebagian lagi masih bertahan di lantai 2. Untuk pengungsian sudah mulai ramai, Pak? Udah dari semalam. Ini ketinggian airnya itu berangsurnya naiknya cepat apa lambat? Ya agak cepat sini, nah, dari jam 2-an air udah mulai naik. Jadi gini. Sekarang udah makin tinggi. Ini yang dibutuhkan apa aja, Pak? Sebagai ini bisa dicek. Makanan dulu deh. Dingin banget. Makanan ya? Saudara, lebih lengkap terkait banjir di Kebonpala, Pejaten Timur, kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani dan juru kamera Yogi Syahrevi. Okta, selamat siang. Okta, bisa diceritakan tadi informasi terakhir ada satu posko pengungsian yang ada di salah satu sekolah dekat situasi banjir di sana. Apakah lokasi pengungsian ini hanya satu atau ada titik lainnya yang bisa mungkin didatangi oleh warga? Selamat siang Lintang dan juga saudara. Saat ini saya berada di Kebonpala, Jakarta Timur, Lintang, dan saat ini untuk posko pengungsian memang masih berada di area yang aman, yakni di SD Negeri 01 Kebonpala. Dan Lintang dan juga saudara, memang sejumlah warga tadi sudah mulai dievakuasi begitu sejak pagi hari. Beberapa warga juga sudah diminta untuk ke tempat yang lebih aman, meskipun tadi kalau kami melihat memang masih ada beberapa warga yang masih berada di rumah mereka masing-masing bertahan untuk menjaga barang bawaan begitu sambil menunggu. Di antara mereka ada yang nantinya secara bergiliran dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Lintang dan juga saudara, sampai dengan saat ini di RT 6 RW 5 di Kebonpala, Jakarta Timur, memang banjir masih cukup tinggi, relatif tinggi. Lintang dan juga saudara dan juru kamera Kompas TV Yogi Syahrevi akan memperlihatkan kepada Anda. Air ini sudah naik sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat tadi menurut penuturan warga. Sudah merendam rumah-rumah warga yang berada di wilayah ini. Penyebabnya tadi menurut penuturan warga atau ketua RT setempat masuk kami, ini meluapnya Kali Ciliwung dan juga kiriman dari Bendung Katulampa. Pantauan kami, Lintang, di area yang berdekatan atau area yang lebih aman begitu di dekat area kelurahan, ini memang sudah banyak kendaraan yang diparkir, kendaraan warga yang diparkir, kemudian juga tetapi aktivitas di area sekitar kelurahan ini juga masih berangsur normal, tetapi untuk di wilayah RT 6 RW 5 ini banjirnya masih relatif tinggi, Lintang. Nah, Lintang dan juga saudara, beberapa warga ini juga sudah berada di gedung SD Kampung Melayu 01. Tadi memang kalau kami tanyakan apa yang paling dibutuhkan sampai dengan saat ini secara logistik juga masih terpenuhi. Begitupun juga mereka sudah membawa barang-barang berharga maupun juga pakaian untuk ganti baju dan lain sebagainya. Lintang dan juga saudara, jadi kalau di area Kebonpala ini ada 6 RT yang terdampak, kemudian juga beberapa tim SAR juga masih bersiaga di sini untuk nanti mengevakuasi warga, termasuk juga perahu untuk nantinya bisa membantu warga ke tempat yang lebih aman. Tapi tentu sampai dengan saat ini warga pun juga masih memantau seperti apa sampai kapan mereka harus berada di posko pengungsian di SD Negeri 01 begitu, karena sampai dengan saat ini belum ada kepastian ataupun informasi lebih lanjut kapan banjir ini akan segera surut maupun juga penanganan seperti apa yang nantinya akan dilakukan, karena sampai dengan saat ini warga masih berada di posko pengungsian dan tim SAR gabungan juga masih berada di lokasi. Lintang. Okta, tadi Anda menyebutkan ada sebagian warga yang tidak berkenan dievakuasi dan memilih mengungsi di lantai 2 rumahnya. Namun kita mengetahui cuaca tidak menentu, bisa jadi hujan akan kembali turun dan membuat potensi kenaikan air banjir. Apakah tidak ada kekhawatiran dari masyarakat sekitar dan bagaimana upaya tim SAR mungkin untuk mengevakuasi warga yang masih ingin bertahan di sana, mengingat ketinggian air sudah mencapai 2 meter lebih?
Ya, Lintang dan juga saudara, benar sekali kalau tadi penuturan atau cerita dari Ketua RT setempat bahwa memang ada beberapa warga yang masih ingin berada di rumahnya, tetapi dengan pendekatan dengan juga diberitahukan bahwa masih belum cukup aman untuk bisa berada di dalam rumah, kemudian juga dipastikan bahwa barang berharga mereka juga bisa tetap aman begitu, sehingga sudah ada beberapa tadi sebetulnya warga yang kemudian memilih untuk mau untuk dievakuasi. Tapi beberapa warga kan kalau di sini memang mereka memiliki rumah dengan 2 lantai begitu, sehingga jika mereka merasa bahwa tingginya masih aman begitu, sehingga mereka masih berada atau bisa beraktivitas di area lantai 2. Tetapi tadi kalau kami pantau, tim SAR masih terus patroli di dalam untuk melihat bagaimana situasi, apakah aman dan lain sebagainya. Tetapi memang mereka juga sembari untuk memberitahukan kepada warga untuk segera bisa dievakuasi, karena Lintang dan juga saudara, lagi-lagi cuaca tidak menentu, benar tadi yang Anda katakan, dan juga masih belum bisa dapat diprediksi apakah banjir ini bisa segera surut atau tidak. Jadi memang secara persuasif juga terus dilakukan oleh Ketua RT setempat ataupun juga tim SAR gabungan untuk bisa mengevakuasi warga. Lintang. Baik, Putri Oktaviani dan Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Kebon Pala, Pejaten Timur, Jakarta Timur. Terima kasih. Saudara